Lanjutkan kembali perbincangan, saya langsung ke Pak Kwik. Tadi terpotong sebelum jeda Pak Kwik. Jadi kalau Anda menilai barangkali atau melihat dari keempat poin yang telah disampaikan oleh pasangan nomor 2, apa kemudian catatan Anda? Ini ya, saya harus jujur ya, walaupun satu partai. Sebetulnya empat-empatnya ini tidak realistis semua oleh karena satu pintu. Kalau satu pintu itu kan berubah-ubah terus. Kalau dari seknek keluar tidak disetujui atau tidak cocok, kembali ke seknek, dirubah lagi, keluar lagi, dirubah lagi, tidak mungkin. Peraturan perundang-undangan dibuat seperti begitu, walaupun kepres pun tidak mungkin, tidak membuat orang marah. Lalu yang kedua adalah birokrasi. Reformasi birokrasi itu tidak mudah. Reformasi birokrasi itu berarti kita ini birokrasinya aneh, bertambah terus, tidak bisa dipecat. Nah, dengan demikian demokrasi ini gemuk dan memakan biaya dari anggaran APBN itu luar biasa besarnya, anggaran rutin ini, sehingga terlampau kecil anggaran pembangunan, ditambah dengan utang, ditambah dengan jasa, ditambah dengan pelayaran yang 80% dikuasai oleh asing dengan dolar semuanya. Kemudian anggaran yang dipotong ini bukan wewenang presiden saja, ini juga wewenangnya DPR, dan kemudian kemungkinan lain nanti akan dijelaskan oleh kedua rekan saya. Kemudian yang serba serba dengan komputer, itu tidak mudah. 2 minggu rampung kata Pak Jokowi. 2 minggu rampung, itu pun tidak begitu realis. Kita anggap bisa dah. Yang merampungkan programmer. Tetapi sebelum programmer bisa membuat programnya, dia harus menerima perintah dari presiden, dari Pak Jokowi, maunya apa, input apa dan output apa yang diharapkan, dan itu sulitnya setengah mati. Oleh karena biasanya orang-orang yang terpandai di dunia usaha harus menemukan jasa dari spesialis yang namanya system analyst. System analyst ini mesti mewawancarai habis-habisan apa tujuannya, baru bisa menjelaskan kepada programmernya baru membuat program, dan memang bisa cepat. Tapi sebelumnya itu sulit sekali. Terus kemudian serba itu berarti serba bocor. Bayangkan Snowden, contohnya Snowden dah. Snowden itu kurang apa? Amerika yang begitu canggih bocor semuanya. Baik. Saya ke Pak Agus, dari pemaparan kedua capres dan cawapres ini, mana yang paling kemudian lebih memahami sisi kebijakan? Gini, sebagai presiden kan tentu tidak usah detail. Ya, kalau saya tadi lihat, sekali lagi saya masih undecided nih ya. Saya lihat Pak Prabowo, dia lebih untuk keamanan dan sebagainya. Dia tunjukkan ada pangan, energi, terus apalagi tadi infrastruktur dan sebagainya. Jadi ya itu, ketika itu ada, air tadi disebut, ketika itu ada, ya rakyat akan tenang. Karena ketika itu tidak ada, repot kita. Kalau dalam 5 tahun itu tidak diurus, kita bisa perang saudara, itu habis semua. Terus kemana? Kalau kita mau import, kalau uangnya ada, kalau nggak ada. Nah, di sisi, jadi itu lebih realistis untuk seorang pemimpin. Di sisi Pak Jokowi itu karena mungkin pengalaman beliau di wali kota dan gubernur, dia mengutarakan detailnya. Oke, kalau itu pakai I saja, atau kemudian pakai tadi perimbangan, bukan perimbangan anggaran tadi. Politik anggaran sekali lagi memang itu tidak bisa diputuskan oleh presiden saja, DPR harus. Nah, anggaran kita itu kan APBN masuknya dari mana-mana selain hutang dan sebagainya kan, minyak kan masuk ke negara. Nah sekarang kalau yang pakai politik anggaran, misalnya Kalimantan Timur, begitu menurut presiden tidak bagus kebijakan Pak Jokowi, ya saya tarik, tidak saya berikan insentif atau saya kurangi nanti, kemudian saya dikit. Nah marah dong daerah, loh, uang duit saya itu kan hasil buminya ada dari saya. Seminggu aja dia tahan, tidak dia transfer ke rekening pemerintah, kan bisa repot juga. Nah, jadi sekali lagi ini peran DPR, karena sistemnya begitu, kita tidak bisa menafikan, oh nggak sebagai DPR semuanya maling misalnya. Ya enggak, ya itu sistem yang harus diikuti oleh seorang kepala negara. Nah, kalau dilakukan di kota, iyalah, karena kan wali kota yang mengangkat yang mengangkat kan Pak Gubernur. Nah, ini agak beda. Jadi sekali lagi, mungkin nanti perlu dipikirkan lagi bagaimana strategic thinkingnya Pak Jokowi ketika ingin memang approach-nya sudah betul, ya, tetapi lebih kelihatan strategi bahwa dia adalah kepala negara, bukan hanya sebagai gubernur atau wali kota gitu. Mas Irman, kalau dari sisi tata negara, jadi pemaparan
Pak Jokowi maupun Pak Prabowo yang lebih Jadi pas? begini, ya sebelum sampai ke sana, ada desain besar proses bernegara kita itu yang berubah pasca perubahan Undang-Undang Dasar 45. Kalau dulu memang proses pemerintahan itu satu tangan, namanya presiden. Dia pemegang kekuasaan pemerintahan sekaligus pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Tidak ada namanya otonomi daerah di situ dalam Undang-Undang Dasar. Tidak ada namanya daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri di situ. Nggak ada di situ. Jadi manajemen pemerintahan itu adalah sentralistis dengan pendekatan yang tanda kutip represif di situ. Jadi represif salah satunya adalah kalau daerah nggak mau ngikut, saya nggak kasih duit kamu di situ. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian pendekatan represif seperti ini yang membuat kemudian reformasi 98 daerah marah. Nggak bisa begitu. Perasaan ini duit semua yang ngalir ke Jakarta, itu duit kami semua. Artinya konsep seperti itu sudah tidak bisa lagi diterapkan pada saat ini? Tunggu dulu, jangan dulu kesimpulannya begitu. Jadi marahlah daerah semua di situ. Nggak bisa begitu. Perasaan duit yang kalian kumpul tiap tahun 2000 triliun itu di APBN itu duit kami semua. Kami yang mau mempergunakan secara maksimal dan optimal terhadap duit kami untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kami sendiri. Lahirlah dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 45. Lahirlah dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 tentang otonomi seluas-luasnya. Lahirlah tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu harus dengan undang-undang. Di situ tidak boleh dengan keinginan presiden. Gitu, jangan kata rakyat daerah seluruh Indonesia ada 20.000 pulau itu enggak, bukan keinginan presiden. Itu harus keinginan kita sama-sama di situ. Sekarang ada undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Itu pun marah daerah semua, merasa tidak adil terhadap perimbangan keuangan itu. Jadi siapapun menjadi presiden tidak bisa dia menggunakan pola represif dengan pendekatan politik anggaran itu. Di situ ini yang harus dipikirkan oleh siapapun calon presiden itu. Nggak bisa dia menggunakan seperti, memang butuh pendekatan persuasif dalam konteks beginilah. Makanya dulu ada namanya GBHN dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian itu hilang. Tapi hilang, berubah jadi casingnya lain, namanya RPJP, RPJM. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dijabarkan lagi di daerah. Rencana RPJP daerah, ini ngikut semua di sini. Ngikut semua ini menjadi satu sistem. Makanya visi misi semua calon presiden sebenarnya harus bisa membaca ini semua. Berasal dari sini semua. Kalau dia membaca ini semua, maka dia tidak akan sulit mengimplementasikan lagi. Tapi kalau visi misi presiden berdasarkan jualan politik semua, nanti kalau dia mau implementasikan susah, setengah mati semua di situ. Jadi RPJP tidak dibaca loh. Dan bahkan itu undang-undang. Nah, itu undang-undang. Saya yang membuat di Bappenas dulu, pernah membuat. Dari situlah visi misi itu. Kalau visi misi itu semua jalan di situ, maka tidak perlu siapapun menjadi presiden untuk menggunakan pendekatan represif seperti itu. Jadi agak sulit saya membayangkan kalau misalnya presiden nanti terpilih sudah berpikir represif terhadap daerah. Marah itu daerah yang punya duit saya semua, sumber daya alam yang kami kumpul itu dari kami semua. Di situ kok tiba-tiba ada orang atas nama kekuasaan presiden, dia mau melakukan represif sama saya. Gitu. Baik. Ya, itu contoh bahwa pemahaman Pak Jokowi di sistem ketatanegaraan dan regulasi kebijakan harus kita benahi sama-sama. Yang tersisa sekarang represif itu hanya Mendagri bisa membatalkan perda. Itu pun marah daerah semua sekarang sama itu. Dicatat sampai di situ, kita harus jeda lagi. Bapak-bapak, kami akan kembali pemirsa dengan mengulas isi debat dari Capres dan Cawapres.